Coba ingat-ingat masa kecil dulu. Ada satu alat olahraga yang murah meriah, gampang dibawa kemana-mana, nggak butuh listrik, nggak butuh member gym, nggak butuh outfit lari seharga sejutaan, tapi bisa bikin napas ngos-ngosan cuma dalam 2 menit. Ya, betul banget. Kita lagi ngomongin tali skipping alias lompat tali. Dulu, lompat tali ini identik sama anak-anak di lapangan sekolah, atau ibu-ibu kompleks yang lagi nungguin dagangan sayur lewat. Tapi coba deh sekarang lu perhatiin, siapa sih yang paling sering bawa-bawa tali skipping? Petinju kelas dunia, atlet MMA, sampai binaragawan yang badannya kayak dipahat dari granit. Kok bisa alat mainan anak kecil ini dipakai sama orang-orang yang badannya paling kuat sedunia? Nah, di video ini gue bakal bongkar 10 fakta soal lompat tali yang bakal bikin lo mikir ulang. Anjir, ternyata segini kompleksnya cuma dari lompat-lompat pakai tali doang. Duduk santai, siapin cemilan, atau mending jangan entar nyesel pas sampai fakta nomor 5. Kita mulai. Fakta 1. Lompat tali bisa ngalahin lari dalam urusan bakar kalori. Oke, mari kita mulai dengan yang bikin baper para pelari pagi. Berdasarkan riset yang sering dijadikan rujukan komunitas kebugaran, lompat tali selama 10 menit dengan kecepatan konsisten itu setara secara pembakaran kalori sama lari selama 30 menit. Ya, lo nggak salah dengar. 3 kali lipat lebih efisien. Kenapa bisa gitu? Karena pas lo lompat tali, lo nggak cuma gerakin kaki doang kayak lari. Ada gerakan lompat vertikal yang melawan gravitasi berkali-kali dalam waktu singkat, ditambah kerja bahu dan pergelangan tangan muter-muter talinya. Jadi tubuh lo kerja di banyak arah sekaligus, bukan cuma maju ke depan doang. Jadi kalau ada temen lo yang pamer, gue abis lari 5 kilo nih, lo bisa jawab santai, oh gue abis lompat tali 15 menit doang. Terus lihat muka dia yang awalnya sombong jadi bingung, ngitung-ngitung kalori. Kepuasan tersendiri sih. Fakta 2. Ini bukan cuma olahraga kaki, tapi olahraga seluruh tubuh. Banyak yang ngira lompat tali itu cuma soal betis sama paha yang kerja keras. Padahal kalau lo perhatiin gerakannya baik-baik, ini olahraga yang melibatkan hampir seluruh rantai otot di badan lo secara bersamaan. Coba bayangin urutannya, bahu dan lengan bawah kerja buat muter tali, otot perut dan punggung bawah, alias otot core, kerja keras buat jagain badan lo tetap tegak dan stabil. Terus otot betis, paha depan, paha belakang, sampai otot kaki bagian dalam ikut aktif buat nahan lompatan dan mendarat dengan aman. Jadi sebenarnya lompat tali itu semacam latihan full body dalam kemasan yang kelihatannya simple. Ibarat lo beli nasi bungkus seharga 10.000 tapi isinya lengkap kayak prasmanan. Kelihatan sederhana tapi menunya komplit. Fakta 3, tulang lo ikut dilatih juga lo. Ini yang sering banget kelewat. Orang mikir olahraga itu cuma soal otot doang, padahal tulang juga butuh dilatih biar tetap kuat. Nah, lompat tali termasuk salah satu jenis olahraga yang disebut weight bearing exercise, yaitu olahraga yang bikin tulang lo nahan beban badan sendiri secara berulang. Setiap kali lo mendarat dari lompatan, ada tekanan kecil yang kena ke tulang, terutama di area kaki dan pinggul. Nah, tekanan kecil yang berulang ini justru jadi semacam sinyal buat tubuh supaya bikin sel-sel tulang baru dan mempertahankan kepadatan tulang. Efeknya jangka panjang. Risiko keropos tulang alias osteoporosis di usia tua bisa berkurang. Jadi kalau nyokap atau bokap lo sering ngomel, makanya minum susu biar tulang kuat, lo bisa timpalin. Atau lompat tali aja bu, sekalian bakar lemak. Tapi tetap minum susunya juga sih, jangan ngeyel. Fakta 4. Ini alasan kenapa petinju wajib lompat tali sebelum naik ring. Lo pernah merhatiin nggak? Di setiap film tinju, pasti ada adegan sang jagoan lompat tali sambil muter-muter di gym yang temaram, biasanya diiringi musik dramatis. Itu bukan cuma buat estetika visual doang, tapi emang bagian penting dari latihan tinju sungguhan. Lompat tali melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki secara bersamaan dalam ritme yang cepat. Petinju butuh refleks kayak gitu buat gerak lincah di ring, menghindar, sambil tetap siaga nyerang. Selain itu, lompat tali juga ngelatih apa yang disebut footwork, alias kelincahan perpindahan posisi kaki, yang jadi salah satu skill paling krusial dalam olahraga bela diri. Jadi kalau lo ngerasa nge-skip sambil nonton video ini tuh gerakannya gitu-gitu doang, coba deh inget, ini gerakan yang sama yang bikin Muhammad Ali bisa terbang kayak kupu-kupu, menyengat kayak lebah. Lumayan kan buat modal sombong ke temen gym. Fakta 5. Otak lo juga ikut nge-gym saat lompat tali.
Nah, ini yang agak di luar dugaan. Ternyata lompat tali itu bukan cuma soal fisik doang, tapi juga soal otak. Gerakan berulang yang butuh timing pas antara lompatan kaki dan putaran tali, itu melatih bagian otak yang namanya cerebellum, alias otak kecil, yang bertanggung jawab buat koordinasi gerak dan keseimbangan. Makanya nggak heran, orang yang baru pertama kali coba lompat tali biasanya kelihatan kayak lagi berantem sama tali sendiri. Kaki kesandung, tali nyangkut di leher, atau malah lompatnya kepagian sebelum tali sampai ke bawah. Itu bukan berarti lo kurang olahraga, itu artinya otak lo lagi belajar bikin koneksi baru antara sinyal gerak dan waktu yang tepat. Jadi anggap aja setiap kali lo gagal dan talinya nyangkut, itu bukan kegagalan, itu proses update software di otak lo. Positif banget kan cara mikirnya. Meskipun tetangga yang lihat lo dari jendela mungkin punya pendapat lain. Fakta 6, tendon Achilles lo ikut diuntungkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis dikit, tapi penting. Tendon Achilles, alias tendon di belakang tumit yang menghubungkan otot betis ke tulang tumit. Ini salah satu tendon paling gede dan paling kuat di tubuh manusia, tapi juga rawan cedera kalau nggak dijaga. Gerakan lompat tali yang ringan dan berulang ternyata bisa membantu memperkuat elastisitas tendon Achilles ini secara bertahap. Beda sama olahraga yang bebannya berat dan mendadak. Lompat tali itu polanya kecil-kecil tapi konsisten. Jadi tendon punya kesempatan buat beradaptasi pelan-pelan tanpa kaget. Ini salah satu alasan kenapa banyak pelari jarak jauh nyelipin sesi lompat tali ke rutinitas latihan mereka, buat mempersiapkan area tumit dan betis sebelum lari beneran. Ibarat pemanasan mesin mobil sebelum tancap gas di tol. Fakta 7. Ini salah satu cara paling efektif ngelatih keseimbangan. Coba deh, berdiri satu kaki sambil merem selama 10 detik. Susah kan? Nah, keseimbangan itu sebenarnya skill yang bisa dilatih, dan lompat tali adalah salah satu cara paling efisien buat ngelatihnya tanpa lo sadar. Setiap kali lo mendarat setelah lompat, tubuh lo secara otomatis melakukan micro adjustment, alias penyesuaian kecil-kecil biar badan tetap stabil dan nggak oleng. Proses ini melatih apa yang disebut proprioception, yaitu kemampuan tubuh buat merasakan posisinya sendiri di ruang tanpa harus lihat. Manfaatnya kerasa banget buat orang yang udah mulai berumur, karena salah satu penyebab utama orang lanjut usia gampang jatuh itu, ya karena proprioception dan keseimbangannya udah menurun. Jadi lompat tali itu bisa dibilang investasi jangka panjang biar pas tua nanti lo nggak gampang oleng cuma gara-gara ketabrak kucing lewat. Fakta 8. Ada fenomena afterburn yang bikin lo tetap bakar kalori setelah berhenti. Ini bagian yang bakal bikin lo makin sayang sama tali skipping lo. Karena intensitas lompat tali itu tinggi, tubuh lo mengalami kondisi yang disebut EPOC, singkatan dari Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, atau simpelnya sering disebut efek afterburn. Jadi gini, setelah lo selesai olahraga intensitas tinggi kayak lompat tali, tubuh lo butuh oksigen ekstra buat beres-beres dan mengembalikan kondisi ke normal. Proses beres-beres inilah yang tetap membakar kalori. Bahkan setelah lo udah duduk santai sambil scroll HP pasca olahraga. Jadi bisa dibilang lo tetap kerja biar bakar kalori walau udah nggak ngapa-ngapain. Kedengarannya kayak kerjaan impian ya, digaji walau lagi rebahan. Sayangnya cuma berlaku buat kalori, bukan buat gaji bulanan. Fakta 9. Ini bisa jadi terapi buat pikiran yang lagi ruwet. Olahraga secara umum emang udah kebukti bisa ngebantu mood, tapi lompat tali punya keunikan tersendiri karena sifatnya yang ritmis dan repetitif. Gerakan yang berulang dengan pola konsisten kayak gini punya efek yang mirip meditasi bergerak. Karena otak lo dipaksa fokus sama ritme dan timing, jadi nggak sempet mikirin deadline kerjaan atau chat mantan yang belum dibales. Selain itu, aktivitas fisik dengan intensitas cukup tinggi kayak lompat tali memicu pelepasan endorfin, senyawa kimia alami di otak yang bikin perasaan jadi lebih plong dan enteng. Makanya banyak orang bilang, abis lompat tali tuh rasanya kayak abis buang beban. Padahal ya emang secara harfiah lagi buang keringat doang. Jadi lain kali kalau lagi stres, daripada scroll medsos sambil makin emosi lihat postingan orang healing di Bali, mending ambil tali skipping, lompat-lompat 10 menit, dijamin pikiran jadi lebih plong. Walau ya, badan pegel, tapi minimal pegelnya jelas alasannya. Fakta 10. Ini salah satu olahraga paling portabel dan efisien waktu di dunia.
Dan terakhir, fakta penutup yang bikin lompat tali ini spesial dibanding olahraga lain. Efisiensi waktu dan tempat. Lo nggak butuh treadmill segede kulkas 2 pintu, nggak butuh member gym bulanan, nggak butuh nyari lapangan futsal yang harus booking seminggu sebelumnya. Cukup modal 1 tali, seharga secangkir kopi kekinian. Dan ruang seukuran kamar kos, lo udah bisa dapetin latihan kardio, kekuatan otot, koordinasi, sampai kesehatan tulang sekaligus dalam satu paket. Bandingin sama harus gonta-ganti alat di gym buat dapetin manfaat yang sama. Makanya nggak heran banyak atlet profesional, bahkan yang punya akses ke fasilitas latihan termahal sekalipun, tetap balik lagi ke alat sesederhana tali skipping ini. Kadang emang yang paling efektif itu bukan yang paling ribet, tapi yang paling konsisten dipakai.